Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ading Muhammad Tamin dari kelas TK 4507 dengan nomor induk mahasiswa 1601213013. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebagai tugas akhir dari mata kuliah Budaya Nusantara, yaitu presentasi mengenai akulturasi dari arsitektur rumah ibadah dan asimilasi dari perkawinan antara etnis. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya pembahasan materi PowerPoint kali ini. Yang pertama saya mulai dari definisi dari akulturasi. Nah, jadi akulturasi itu merupakan proses sosial yang timbul jika suatu kelompok masyarakat dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut secara lambat akan diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tersebut. Pengertian akulturasi ini juga saya ambil dari salah satu tokoh sosiolog, yaitu Kunchoro-Ningrat, yang secara garis besar akulturasi itu terjadi akibat percampuran dari dua kebudayaan asing dengan kebudayaan lokal yang tanpa adanya menghilangkan identitas dari kedua kebudayaan tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada bentuk-bentuk akulturasi. Yang pertama ada sinkretisme, merupakan bentuk suatu sistem yang dikabarkan adanya perpaduan antara kebudayaan lama dengan kebudayaan baru. Yang kedua ada addition, yang merupakan penambahan dua atau lebih unsur budaya sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap unsur kebudayaan tersebut. Yang ketiga ada substitusi, yang merupakan suatu bentuk penggantian unsur budaya lama dengan unsur budaya baru dengan memberikan nilai tambah bagi penggunanya. Kemudian yang keempat ada deculturation, yang merupakan penggantian unsur budaya lama dengan unsur budaya baru. Yang kelima ada originasi, yang merupakan masuk ke budaya baru yang memberikan perubahan signifikan dalam golongan masyarakat. Yang terakhir, yang keenam ada rejections, yang merupakan bentuk penolakan terhadap suatu budaya baru karena memiliki anggapan bahwa budaya baru tersebut bisa menimbulkan dampak negatif pada golongan masyarakat atau kebudayaan yang telah ada. Kemudian ada faktor pendukung terjadinya akulturasi. Nah, faktor pendukung ini juga ada internal maupun eksternal. Nah, yang pertama dari internal itu karena konflik masyarakat. Kedua ada jumlah penduduk yang semakin meningkat, adanya inovasi dalam masyarakat dan revolusi sosial. Nah, kemudian dari faktor eksternal itu munculnya konflik internasional, kemudian pengaruh budaya asing dan perubahan alam yang cukup ekstrim. Kemudian ada tahapan akulturasi. Yang pertama adanya interaksi dua kebudayaan. Nah, tentunya syarat dari akulturasi itu muncul karena interaksi dari kedua kebudayaan yang berbeda. Kemudian yang kedua ada saling rasa memahami antara dua kebudayaan. Nah, tahapan ini sebenarnya muncul dari pola pikir masyarakat terlebih dahulu, karena pola pikir masyarakat yang sudah terbuka dan memiliki ilmu pengetahuan yang cukup luas dapat mudah bisa menerima kebudayaan baru yang baru datang. Kemudian ada proses adaptasi dari kedua budaya. Proses adaptasi ini juga merupakan syarat penting karena datangnya kebudayaan baru itu tidak serta-merta bisa langsung beradaptasi dengan kebudayaan lama. Perlu adanya adaptasi terlebih dahulu supaya bisa lebih membaur dengan golongan masyarakat tersebut. Kemudian masalah yang timbul dari akulturasi. Nah, itu ada dari segi positif maupun negatifnya. Yang pertama dari segi positif, dapat melestarikan budaya atau mengembangkan ke arah yang lebih baik pada suatu kebudayaan. Selain itu dapat membuka wawasan orang lain terhadap suatu budaya supaya menuju masyarakat yang memiliki wawasan pengetahuan yang luas. Kemudian dari segi negatifnya, yaitu muncul karena dapat mematikan kebudayaan yang asli. Nah, tapi masalah ini juga bisa dapat dihindari apabila dalam proses akulturasi tersebut terdapat keseimbangan antara ilmu pengetahuan yang ada. Nah, kemudian ada contoh-contoh akulturasi. Yang pertama ada kaligrafi yang merupakan suatu seni tipografi tulisan Arab.
yang diakulturasikan dengan unsur-unsur Nusantara dengan unsur dekoratif Nusantara. Kemudian ada Menara Kudus. Nah, Menara Kudus ini juga merupakan hasil akulturasi arsitektur Islam yang merupakan bentuk desain dasar dari masjid dengan bentuk rumah peribadatan Hindu. Bisa dilihat dari contoh fotonya, yaitu Menara Kudus ini merupakan hasil akulturasi dari bentuk rumah peribadatan orang Hindu. Kemudian ada kuliner yang bisa kita lihat di keseharian dan kita konsumsi juga, yaitu mie, lumpia dan bakso. Itu tentu ternyata hasil dari akulturasi kuliner kebudayaan Tionghoa. Nah, kemudian materi berikutnya ada asimilasi. Nah, dalam pembahasan materi definisi asimilasi ini saya mengambil dua pengertian dari tokoh sosiolog, yaitu Guncoraningrat dan Soejono Sukanto. Baik, yang pertama, menurut Soejono Sukanto, asimilasi itu merupakan suatu proses yang ditandai dengan pengembangan sikap-sikap yang sama walau terkadang bersifat emosional demi kepentingan bersama. Dan yang itu diambil dari bukunya, yaitu Sosiologi Suatu Pengantar tahun 1990. Yang kemudian asimilasi menurut Guncoraningrat dijelaskan bahwa proses sosial yang timbul bila golongan-golongan manusia dengan latar belakang kebudayaan yang berbeda saling bergaul secara intensif untuk waktu yang lama. Nah, dari kedua pengertian menurut para ahli sosiolog yang telah saya jelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan yaitu suatu proses pertemuan antara dua kebudayaan atau lebih dengan tujuan untuk bisa mengurangi perbedaan nilai, supaya menghasilkan tujuan bersama yang bersifat positif tanpa menghilangkan identitas asli kebudayaan tersebut. Nah, kemudian yang materi berikutnya ada bentuk-bentuk asimilasi. Yang pertama adalah bentuk budaya. Ya, bisa dicontohkan seperti alat musik tradisional yang menggunakan peralatan sederhana untuk bisa menyesuaikan dengan keinginan atau selera musik masyarakat. Pada umumnya, alat musik tradisional ini dikolaborasikan dengan alat musik modern supaya menghasilkan lantunan musik yang bersifat universal dan dapat bisa didengar oleh kebanyakan orang. Kemudian bentuk yang kedua adalah struktural, yaitu proses sosial dan interaksi sosial sehingga terjadi sistem sosial percampuran komponen berbeda dalam lembaga sosial dengan mempertimbangkan unsur-unsur berkaitan dengan kemasyarakatan. Kemudian yang bentuk ketiga ada perkawinan yang sering kita jumpai di Indonesia khususnya, yaitu bentuk untuk melangsungkan pernikahan secara legal dan sah menurut nilai agama. Sebagai contohnya pada masyarakat Padang yang tinggal di Papua dalam mengembangkan rumah makan masakan Padang. Itu karena tinggal di Papua dalam kurun waktu yang lama, akhirnya anak-anak hasil pernikahan tersebut bisa menikahi orang Papua asli dengan orang Padang asli, hingga akhirnya kondisi inilah bisa dinamakan asimilasi perkawinan. Kemudian yang keempat ada agama. Asimilasi agama ini juga merupakan kolaborasi yang dilakukan atas perbedaan keyakinan. Bentuk perpaduan ini bukan pada ajarannya, akan tetapi lebih kepada proses penyelenggaraan ritual ibadah yang dilakukan dengan tindak mengurangi salah satu inti pada nilai agama yang telah dipercayai sebelumnya. Kemudian materi berikutnya ada masyarakat yang menerima asimilasi. Nah, masyarakat yang menerima asimilasi itu tentunya harus bisa beradaptasi dan memiliki pemikiran yang terbuka pada suatu kebudayaan yang baru datang. Nah, kemudian ada faktor dari asimilasi, yaitu ada faktor pendorong dan faktor penghalang. Baik, yang pertama ada faktor pendorong, yaitu perkawinan antara kelompok beda kebudayaan. Yang kedua, sikap terbuka dengan kebudayaan lain. Kemudian yang terakhir ada toleransi dengan perbedaan kebudayaan. Nah, kemudian ada faktor penghalangnya, yaitu memiliki perasaan takut terhadap suatu kebudayaan, kurangnya pemahaman terhadap ilmu pengetahuan suatu kebudayaan,
memiliki perasaan jika suatu kebudayaan tertentu lebih tinggi dari pada kebudayaan lainnya. Nah, kemudian materi berikutnya ada contoh asimilasi. Nah, contoh asimilasi yang bisa kita mudah lihati yaitu tren pakaian hypebeast atau tren pakaian ke barat-baratan. Ini bisa kita lihat kasusnya pada anak-anak di ibu kota, misalnya di Jakarta dengan stylenya yang hypebeast memakai brand-brand fashion luar negeri. Kemudian ada masuknya dangdut karena pengaruh India dan Melayu. Kemudian yang ketiga ada penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa gaul dalam berkomunikasi. Nah, lagi-lagi kasus ini juga bisa atau sering ditemui khususnya di ibu kota seperti di Jakarta Selatan yang terkenal dengan istilah bahasa Jaksel, yaitu bahasa yang dikolaborasikan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris sebagai komunikasi dan dinilai bahasa tersebut sebagai bahasa yang gaul karena dinilai bahasa yang lebih maju atau memiliki wawasan yang luas. Kemudian masuk ke budaya akulturasi yang saya ambil yaitu akulturasi arsitektur Masjid Agung Demak. Nah, alasan saya memilih arsitektur Masjid Agung Demak ini karena merupakan masjid peninggalan Kerajaan Demak yang merupakan kerajaan Islam Jawa pertama, khususnya di Pulau Jawa pertama. Nah, Masjid Agung Demak ini juga dikategorikan sebagai masjid tertua khususnya di Indonesia. Masjid ini juga didirikan pada abad ke-15 oleh Raden Fatah dengan bantuan para wali songo lainnya. Nah, juga masjid ini juga merupakan aset bangunan yang diberikan oleh Prabu Wijaya V yang waktu merupakan penguasa dari Kerajaan Majapahit yang diberikan kepada Raden Fatah yang merupakan raja dari Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Proses akulturasi dari Masjid Agung Demak ini yaitu pada tata ruang Masjid Demak yang terinspirasi dari arsitektur yang ditemukan pada bangunan Jawa sebelumnya. Masjid Agung Demak ini memiliki bentuk limasan pada atapnya yang mengkerucut ke atas. Dan juga pada ujung atap ini terdapat hiasan yang disebut dengan memolo, yang merupakan hiasan yang dipengaruhi dengan stupa dalam ajaran agama Hindu. Dan desain masjid ini juga akhirnya dikolaborasikan dengan desain rumah Majapahit yang bernuansa Hindu, dikarenakan Masjid Agung Demak merupakan masjid dari kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa pasca runtuhnya kerajaan Majapahit. Kemudian bentuk asimilasi dari pernikahan Arab Melayu. Nah, kasus ini alasan saya mengambil contoh asimilasi ini karena sering dilihat di contoh kampung Arab yang berlokasi di Jakarta Timur, Condet. Itu kebanyakan orang Arab yang menikahi dengan orang lokal yaitu suku Betawi di Jakarta. Nah, pada contoh asimilasi ini juga merupakan salah satu perkawinan antara etnik Melayu atau Betawi yang dipertemukan dengan etnik Arab, ya, yang dijadikan sebagai dasar asimilasi perkawinan ini berupa perbedaan budaya yang cukup signifikan antara budaya Arab atau budaya Melayu yang ditujukan untuk bisa saling beradaptasi karena diharapkan untuk bisa saling menghargai dalam berkeluarga suami istri itu sendiri tanpa memandang perbedaan budaya latar kebudayaan yang dipegang. Nah, dari kesimpulannya antara kemudian akulturasi maupun asimilasi itu dari perbedaan budaya itu tak serta-merta akan selalu menimbulkan perselisihan dari sikap intoleransi antar budaya. Namun apabila suatu golongan masyarakat yang sudah memiliki wawasan ilmu pengetahuan yang lebih luas, maka suatu perbedaan bukanlah titik dari permasalahan. Masyarakat baru akan menganggap kebudayaan baru adalah ilmu pengetahuan baru yang perlu dipelajari tanpa harus mendominasikan salah satu kebudayaan.
Nah, dari akulturasi dan asimilasi ini sendiri juga mengajarkan kepada kelompok masyarakat atau kita semua untuk bisa belajar sikap toleransi terhadap perbedaan dan keberagaman yang ada. Mungkin itu saja pembahasan yang sudah saya jelaskan. Berikutnya ini ada daftar pustaka atau referensi dasar pembuatan dari artikel atau PowerPoint ini. Mungkin itu saja pembahasan dari saya, kurang lebih dan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.